Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah bilabzin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada materi yang ke-9, ya, materi kita yang ke-9 yaitu berkaitan dengan hadis, di mana hadis juga merupakan bahagian daripada sumber hukum agama Islam yang kedua, yang tentunya yaitu setelah Al-Qur'an Al-Karim. Rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama yang harus kita ketahui, ma huwal hadis, apa yang disebut dengan hadis, ya. Apa yang disebut dengan hadis? Secara bahasa, ya, secara bahasa bahwa hadis artinya adalah sesuatu yang baru, ya. Sesuatu yang baru. Yang berarti apa? Bahwa Al-Quran itu sifatnya qadim, yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara hadis yang datang daripada manusia, ya, sesuatu yang baru yang datang daripada manusia, maka ia disebut dengan hadis. Kemudian secara bahasa, ya, mahwal hadis, hadis adalah al-hadis af'alun wa aqwalun, ya, dia adalah pertama perbuatan, kemudian perkataan, kemudian pengakuan, kemudian diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu disebut dengan hadis. Pertama adalah aqwal, ya, segala sesuatu yang datang dari mulut Rasulullah, yang datang dari lisan Rasulullah, maka ini disebut dengan hadis. Contohnya apa? Hadis yang mungkin sangat masyhur di kalangan kita, innamal a'malu binniyat, atau an-nazafatu minal iman. Ini adalah hadis yang dia sifatnya qaul, perkataan Rasulullah. Kemudian yang kedua ada af'al, yaitu perbuatan Rasulullah, ya. Segala perbuatan Rasulullah, contohnya bagaimana tata cara sholat Rasulullah, ya, bagaimana tata cara mandi Rasulullah, bagaimana tata cara berjalan Rasulullah, maka ini juga disebut dengan hadis, ya. Kemudian yang ketiga ada takrir, adalah pengakuan daripada Rasulullah. Jadi pernah satu ketika, di mana ketika Rasulullah mengunjungi sahabat-sahabatnya, jadi sahabat-sahabat tersebut sedang memakan lahmud dab, yaitu daging daripada kadal, ya, atau mungkin bukan biawak, dia sejenis kadal, tapi besarnya itu menyerupai biawak. Dimakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Ketika Rasulullah datang, dan kemudian pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh para sahabat, ya Rasulullah, hadza lahmud dab. Wahai Rasulullah, ini adalah daging daripada dab. Dan pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan komentar. Ini bukan takrir, sukut, ya. Rasulullah diam, tidak memberikan komentar terhadap apa yang dimakan oleh sahabat. Rasul tidak mengatakan itu haram, ya, dalam bentuk pelarangan, dan Rasul tidak ikut serta makan, yang berarti mengatakan bahwa itu boleh dimakan. Artinya Rasulullah diam, dan ini adalah hadis. Kemudian tadi ada ikrar, adalah pengakuan daripada Rasulullah. Mungkin contohnya apa? Contohnya adalah salat sunnah wudhu yang sering dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, ya. Sayyidina Bilal bin Rabah memiliki kebiasaan melakukan salat sunnah wudhu setiap selesai daripada wudhunya,
dan ini mendapatkan pengakuan dari Rasulullah bahwa yang dilakukan Bilal itu adalah benar. Itu. Jadi af'alun wa aqwalun wa iqrarun wa sukutun. 4 poin ini menjadi bagian daripada definisi hadis. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selanjutnya adalah posisi dan fungsi hadis, ya. Posisi dan fungsi hadis. Tentunya posisi daripada hadis tersebut sangat jelas bahwa ia menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an Al-Karim. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Qur'an Al-Karim. Namun perlu diketahui, Ja'al Qur'an ijmalan. Al-Qur'an itu dia datang dengan bentuk yang ringkas. Faja'al hadis ijmalan wa tafsilan. Faja'al hadis bayanan wa tafsilan. Maka datanglah hadis itu dia sebagai penjelas terhadap apa yang sudah dicantumkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Maka posisi daripada hadis adalah dia menjadi sumber hukum Islam yang kedua. Adapun fungsinya, maka fungsi yang sangat jelas, ya, fungsi hadis yang sangat jelas adalah bayan, ya, bayan atau tafsil. Dia adalah penjelas, perinci terhadap apa yang dicantumkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Nah, makanya kalau kita perhatikan, contohnya ketika Allah perintahkan kita untuk salat, wa aqimus shalah, dan tunaikanlah salat, perintah hanya sampai di sana. Perintah dalam Al-Qur'an untuk salat hanya sampai pada perintah untuk melaksanakan salat. Namun tidak dijelaskan bagaimana tata cara daripada pelaksanaan salat tersebut. Ya, tidak dijelaskan. Lalu di mana dijelaskan? Maka dijelaskan dalam hadis, ya. Wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Perintah itu hanya menunaikan zakat saja. Adapun zakat apa saja yang harus dibayar, berapa ukuran yang harus dikeluarkan, kapan wajib membayar zakat, ini tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, namun dijelaskan dalam hadis. Atau mungkin contoh lain, seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Yang wajib itu yang diperintahkan dalam Al-Qur'an hanya berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian bagaimana tata cara puasa, ya, apa saja rukun, syarat, itu tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, akan tetapi dijelaskan dalam hadis. Maka fungsi utama daripada Al-Qur'an tersebut adalah bayanun wa tafsilun. Fungsi yang utama daripada hadis tersebut adalah bayanun wa tafsilun lil Qur'an Al-Karim. Dia adalah sebagai penjelas terhadap isi daripada Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian fungsi lain daripada hadis tersebut adalah untuk merinci, ya, untuk merincikan apa yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an. Apa yang ingin dirinci? Contohnya mungkin perihal tentang wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu akan melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, maka berwuduklah dengan terlebih dahulu faghsilu, membasuh wajah kamu. Namun batasan mana saja batasan wajah yang harus dibasuh ini belum terperinci. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, dan kemudian tangan kamu sampai kepada siku, ya. Famsahu biru'usikum, dan kemudian sapulah kepalamu, sapulah rambutmu. Ini tidak jelas yang disapu itu seberapa banyak, ya. Kemudian di mana saja yang disapu, apakah yang disapu itu rambutnya atau kepalanya? Kalau yang disapu rambutnya, lalu yang botak bagaimana, ya? Apakah yang disapu botaknya atau rambutnya? Ini belum ada dalam Al-Qur'an. Maka hadislah yang bertugas untuk merincikan ini. Atau mungkin
Contoh lain, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, yang mencuri baik laki-laki dan perempuan maka potonglah kedua tangannya. Maka diri ini tidak ditemukan dalam Al-Quran. Yang dipotong itu dari mana ke mana? Apakah dari pergelangan tangan, apakah dari siku, atau mungkin dari pangkal tangan? Itu tidak jelas. Maka dijelaskan oleh Al-Quran, ya. Maka tugas fungsi daripada Al-Quran yang kedua adalah untuk merinci. Kemudian yang ketiga adalah untuk menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran, ya. Untuk menetapkan hukum, ya, terhadap satu hal yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Apakah ada? Ada, ya, ada. Itu yang Al-Quran tidak membicarakannya tapi hadis membicarakannya. Contohnya apa? Contohnya mungkin sangat jelas. Contohnya seperti apa namanya? Ganja, ya. Ganja tidak ada pembahasan dalam Al-Quran, ya. Kemudian ekstasi tidak ada pembahasan dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran yang ada dibahas hanya khamar saja, yaitu minuman yang memabukkan. Khamar itu seperti apa yang ada pada masa Rasulullah, sementara pada hari ini sangat banyak sekali minuman keras yang lainnya. Maka itu belum ada dalam Al-Quran, ya. Maka hadislah yang memiliki tugas untuk menetapkan hukum daripada hal-hal tersebut. Kemudian mungkin contoh lain yang bisa kita ambil yang dia hukumnya belum ditetapkan oleh Al-Quran juga seperti seperti hukum daripada memakan sesuatu yang makruh, ya, sesuatu yang belum jelas hukumnya, sesuatu yang tidak jelas sumbernya. Maka Al-Quran belum menjelaskan dengan hukumnya secara mutlak, maka hadislah yang bertugas untuk memberikan penjelasan hukumnya. Rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti bisa dilihat lagi, ya, apa unsur-unsur yang terdapat dalam hadis. Ada yang disebut dengan sanad, ada yang disebut dengan matan, ada yang disebut dengan rawi. Ini tentunya melalui pengkajian yang lebih dalam lagi. Dan apakah semua hadis itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum Islam? Tidak, ya. Kenapa? Karena hadis itu dia memiliki tingkatan. Ada yang dia hadis sahih, ada yang dia hadis hasan, kemudian ada yang dia hadis dhaif. Hadis sahih dan hadis hasan ini boleh dijadikan sebagai sumber hukum. Tapi kalau dhaif, ini tidak bisa kita jadikan sebagai sumber hukum, apalagi nanti sampai kepada maudhu', yaitu hadis yang dia palsu, ya. Namun untuk mengetahui ini disebut ada sebuah proses untuk mengetahui apakah hadis itu sahih atau tidak, disebut dengan tahqiqul hadis, ya. Sejatinya untuk mentahqiq satu hadis, untuk menetapkan apakah hadis itu sahih atau tidak, itu melalui proses yang sangat panjang sekali, dan tidak bisa dijelaskan dalam waktu yang singkat, ya. Jadi tugas saya hanya menyampaikan saja bahwa yang bisa kita jadikan sebagai sumber hukum Islam yang pertama daripada hadis, yang pertama dia adalah hadis yang sahih, kemudian hadis yang hasan. Sementara dhaif dan maudhu' ini tidak bisa kita jadikan sebagai sumber hukum Islam, ya. Saya kira itu saja sebagai pengantar daripada materi, ya, terkait dengan materi hadis ini yang juga sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Silahkan bagi para mahasiswa diperkaya lagi ilmu pengetahuannya terkait dengan materi hadis ini. Buka materi-materi, buka buku-buku yang berkaitan dengan hadis, atau simak video-video penjelasan yang berkaitan dengan hadis, ya. Atau silahkan dibuka link materi yang sudah ada pada link pada Smart UPP. Di sana ada materi sudah saya masukkan, silahkan dibaca, dipahami, dipelajari. Jika ada yang ditanyakan, silahkan dicantumkan
pada kolom komentar yang ada pada Smart UPP. Saya kira demikian sebagai pengantar. Selanjutnya saya serahkan kepada kalian untuk memperdalam daripada materi ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.